Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di Ais Dharma di channelnya yang banyak mengupas tentang dunia alat berat, terutama di Kementerian PU ya. Kebetulan saya kerja di sini juga di BBS Cetanu ya. Bisa dilihat ini logo kita ya yang terbaru ini. Nah, hari ini saya akan mereview truk yang sering saya pakai buat mobilisasi alat berat. Sebenarnya teman-teman tahu ya, perjalanan saya kemarin kan selalu pakai ini ya, kecuali yang medan-medan tertentu kita sering sewa pakai safe loader karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan, makanya kita sewa gitu. Ini kan truknya panjang ya. Oke, dari mobilnya dulu nih ya, bisa dilihat nih, ini adalah Hino 500 ya, tipenya FM350TH, yang truk komersil Hino yang mungkin tertinggi untuk pasar Indonesia ya. Kayaknya sebenarnya sih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Hino 700 ya. Kebetulan itu hanya dipasarkan di beberapa daerah tertentu ya, khususnya biasanya daerah tambang ataupun daerah-daerah logging gitu biasanya. Tapi ada juga sih yang dari jalanan, cuma mungkin jarang lah karena nggak secara resmi beredar ya. Tipe ini kebetulan kita punya dari hibah dari BBWS Cimanuk Cisanggarung ya. Dulu ada logonya di sini, cuma udah kita lepas nih. Bekas BBWS nya ada tuh di sini juga lah, masa harus ditonjolin terus itu logonya gitu ya. Ini eksteriornya ini. Nah, ini mereknya Hino 500, logo Hinonya kinclong ya dari Krum. Nah, ini tipe 500 nya. Nah, ini lampu tambahan ya. Aduh, pajaknya juga mati nih ya, jangan dibahas. Nah, ini kalau dilihat dari Angel Raga Jauh ya, ini masih tergolong truk yang ukuran ceper ya, mungkin bisa dibilang ya agak gaul lah. Soalnya ini ya, bumpernya udah ceper ke bawah. Kalau yang Hino tipe lama kan di atas gitu, di sini nih. Nah, di sini dulu segini paling tingginya. Ini ada tambahan lagi. Nah, ini juga ada tambahan lagi. Untuk bannya ini pakai Bridgestone tipenya R172 ya, dengan ukuran 1100 ring 20. Nah, dengan lubang baut 10 yang terbaru. Beda dengan tipe lama, udah ini udah 10 ya. Itu udah kita cat ya biar agak berwarna gitu. Aslinya itu hitam. Acu yang dipakai GS 75 ampere 2 buah. Gaspol 24 volt ya, tegangan tetap sama kayak di klip sebelumnya lainnya. Ini ban serepnya. Nah, ini ban belakang buat penariknya, dan ya udah ada bagadan dia ya, jadi bisa 6x4. Jadi saat kita selip ataupun di jalan yang berlumpur ini agak lumayan membantu gitu, walaupun emang nggak semaksimal yang 6x6, tapi lumayan lah. Daripada kita terjebak lumpur, aktifkan ini ya lumayan bisa sedikit mendorong ya, biar cepat bebas dari lumpur ataupun jalan yang licin. Banyak sih apa yang bilang ini agak kurang apa ya sebutnya, agak kurang efektif. Soalnya ini hanya sistemnya diferensial multi axle ya, bukan interwheel. Tapi ya daripada nggak ada sama sekali ya lumayan buat bantu di saat agak slip-slip yang ringan.
Ini sambungan gandengannya bawaan dari build up Jepang ya, bawaan Nissan TZA. Nggak tahu mereknya apa ini, soalnya udah agak jadul juga, ini dari tahun 85 ini. Ini kan gandengannya aslinya punya Nissan TZA gitu aslinya, cuma karena yang bawahnya Hino ini kebetulan mungkin produknya kurang bagus ya konstruksinya, jadi ininya sampai patah nih. Jadi akhirnya kan yang itu nggak bisa kepake, akhirnya kita pakai lagi buntutnya yang ini, masih kuat lah konstruksi lama. Dan wow, mereknya juga ini Patria punya ya, dari United Tractor itu kalau nggak salah grupnya tuh, Astra juga. Ini ban serepnya, ban serepnya kebetulan ini kita banyak ya, soalnya bannya juga beda-beda. Kalau bawaan Hino ini semua kan ukuran 1100, 1020. Kebetulan kalau gandengannya masih pakai ukuran 1000. Ini dari GT ya. Nah, kebetulan ini dulunya pakai baut ukuran kecil ya. Sementara pernah ada yang diupdate karena ada suatu hal, jadi ukurannya gede nih, jadi ukuran baut popo. Akhirnya ya kita inisiatif gitu nambah ban serep, soalnya kalau satu meleduk nggak ada ban serepnya susah juga gitu kan, soalnya beda lubang bautnya, walaupun emang lingkarannya sama tapi kan lubang bautnya beda gitu. Oh ya, ini build up Singapura ini bawaan dari Nissan itu tuh. Nah, besok nanti kita akan review ya satu persatu yang ada di sini. Konstruksinya rencananya ini juga akan kita tambahin penggerak tangga ini, jadi nantinya mirip-mirip step loader gitu, pakai elektrik, cuma ini nggak pakai hidrolik. Kebetulan sekarang lagi dalam proses konstruksi ya, buat mesin penggeraknya. Udah aja biar cepat beres. Nah, ini penampakannya ya. Nah, itu tuh yang kemarin kita bikin ya, udah jadi seperti itu, lumayan lah, nambah agak-agak sangar gitu buat truknya. Bikin SDA BBWS Citanu ya. Oke. Tabung anginnya, pengereman depan, ini dryernya, pemanas buat pembuangan, bukan pembuangan ya, buat membuang uap dingin, jadinya dipanasin. Jadi pas masuk sini udaranya tuh nggak akan jadi air gitu. Dan tujuannya mungkin seperti itulah, ngerti kita juga. Mufflernya bisa kita lihat Hino di Thailand ya. Oke, nah biar lebih tahu detail kita lihat bagian dalamnya ya. Sama aja sih seperti Hino-Hino sebelumnya, cuma ya agak-agak sedikit ada modern lah di segi speedometernya ya. Kita naik dulu bentar. Nah, inilah kondisi dalamnya. Bentuk speedometernya ini ya, buat kontrol kecepatan, buat kontrol RPM sekaligus shifting ya. Nah, kalau shifting itu kan
biasanya maksimal di 15. Nah nanti pas dioper lagi ke 10 gitu aja terus, biar lebih efisien dan biar awet ya persnelangnya. Untuk persnelangnya sendiri 8 speed ya, maju, ada gigi mundur 1 dan C1 juga, totalnya ada 10 speed ya, dengan switch high glow. Nah ke atas itu biasanya buat transmisi 5, 6, 7 sampai 8. Kalau ke bawah ini dari mulai C 1, 2, 3 sampai 4. Ini bagiannya ini buat rem gandengan ya. Di bawah berhenti di lampu merah, kita nggak usah pinjak rem, tapi aktifkan ini saja, soalnya kan ini terhubung langsung ke lampu belakang. Jadi walaupun kita nggak injak rem, ini lampu belakang bisa nyala sekaligus ngerem buat gandengan dan menahan juga buat bodi. Ya lihat, sesuaikan situasi aja ya, gimana kebutuhannya. Kalau jalan rata sih saya pakainya ini gitu ya, biar nggak pegal, apalagi lampu merahnya yang kadang lama gitu kan. Setirnya masih biasa ya, sama seperti yang pendahulunya. Oh ini sih kontrol buat lampu seri belakang ya, buat menerangi area gandengan. Kalau ini buat ambulan, bukan ambulan sih sebutnya, rotary mungkin ya kalau di truk. Nah ini buat penerangan tambahan, buat apa tuh, buat lampu sorot ke bagian atas ya, ke banyak kabel tuh kalau ke jalan-jalan yang kecil ya. Ini semua bikinannya, kalau yang ini aslinya bawaannya nggak ada. Ini tombol blower, ini indoor outdoor ya. Kalau ke sini berarti masukin udara dari luar, kalau ke sini berarti hanya muterin udara dari dalam ke dalam lagi gitu. Bukan di unit ini belum ada AC-nya. Nah tahulah, mungkin untuk menghemat biaya produksi juga mungkin ya. Ini kalau suasana kabin di dalamnya. Ini parking brake, terus ini buat lampu bumper, ini kunci kontak. Nah ini instrumennya, coba nyalakan ya. Nah nyala tuh semuanya. Oli, ini engine checking, isi baterai dan dinamonya. Ini parking brake, ini posisi transmisi ya, kura-kura dan kelinci. Ini parking brake satunya lagi. Kondisi angin ini biasanya buat angin, kalau belum penuh ini akan menyala, kecuali angin udah penuh, nah baru dia akan mati. Ini anginnya udah habis ya, kebetulan udah kita buangin tadi kan, udah dipanasin gitu. Ini tipnya masih biasa ya, belum ada bluetoothnya, sistemnya analog dan antena biasa, nggak bisa dipanjangin. Kebetulan udah patah juga sih itu, kena pohon. Ya buat teman-teman, jangan lupa ya di like, subscribe, dan komen channelnya Ais Darmadi ya, biar channel kita bisa terus memberikan informasi seputar alat berat dan pekerjaan-pekerjaan yang ada, khususnya di BBWS Citanduy. Dan mungkin tak menutup kemungkinan juga saya nanti akan ke ini juga ya, buat mengembangkan videonya, jadi nggak khusus di alat berat aja gitu, jadi semua bidang ya. Mungkin itu aja ya. Untuk kursinya, lupa nih, kursinya ini masih sistem biasa yang ada air suspensinya, kecuali yang di pengemudi ini udah ada air suspensionnya. Jadi kalau
dia lagi jalan dia bisa naik turun sendiri tuh, ada balon udaranya ya. Nah ini apa shock breakernya. Nah ini di dalam ini, nah ini dalam kebetulan itunya dari Continental ya, ini air suspensionnya ada Continental punya, produk Jerman kalau nggak salah. Cukup lumayan lah buat truk ukuran kapasitas 50 ton, ini masih kuat. Tapi kalau di BWC Tandui sendiri paling dia muatnya hanya maksimal tuh 21 ton ya. Kebetulan di kita kan alat berat tuh udah nggak ada yang ini ya, yang ukuran besar. Paling gede itu paling long arm itu yang SK210 ya 21 ton. Tapi udah nggak menutup kemungkinan juga gitu kan, nanti akan ada pengadaan alat berat lagi sehingga nantinya trailer ini akan lebih bermanfaat lagi buat mengangkut alat-alat yang lebih besar dari ekskavator yang kita punya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan review lah semua alat berat yang ada di sini dan truk-truknya juga yang kayak Nissan TZ-an ini. Nah pasti ini banyak yang penasaran nih. Nanti lah di next video ya. Cuma ini nih FTS Suju angka 4x4 lagi. Oh ya oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangannya, nanti kita bahas satu-satu ya. Ini kita review Hino 500 dulu, nanti yang lainnya kita review di next video. Dan tidak kemungkinan juga nanti saya akan selalu memvideokan perjalanan-perjalanan saya ketika bawa alat berat ya, khususnya yang ada di BWC Tandui. Oke, sekian dari saya, makasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.